Saudara selamat malam, kita sama-sama sudah menyaksikan bagaimana jalannya debat keempat Pilpres 2024. Ketiga calon wakil presiden sudah memaparkan visi misi hingga beradu gagasan dalam tema debat pembangunan, berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam, energi, pangan, agraria, serta masyarakat adat dan desa. Kita akan langsung bahas bagaimana debat Cawapres tadi. Sudah hadir di Studio 1 Menara Kompas ada Idham Arsyad. Ini adalah juru bicara Timnas Anies Muhaimin. Selamat malam. Ada juga Diah Roro, juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Selamat malam Mbak Roro. Selamat malam, terima kasih. Juga Andre Rahadian dari tim sukses atau tim ses Ganjar Mahfud. Selamat malam. Kita juga kehadiran panelis pada malam hari ini, Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada. Selamat malam. Malam. Oh, UGM. Selamat malam juga para pendukung dari tim ses nomor urut 1. Para pendukung nomor urut 2. Dan para pendukung nomor urut 3. Meriah sekali malam hari ini. Saya langsung berbincang ke Pak Idham dulu. Pak Idham, jadi bagaimana tadi jalannya debat yang Anda saksikan? Ini adalah debat kedua Cawapres. Saya kira calon wakil presiden dari 01 mengeksekusi sangat baik. Seluruh tema yang disampaikan, dijelaskan secara baik, disampaikan ide gagasannya. Nah yang paling penting sebenarnya kita lihat bahwa ada inti pokok yang selalu ditegaskan oleh Pak Muhaimin adalah keberpihakan. Karena seluruh tema yang kita bahas di sini itu berkaitan tentang hidup hajat orang banyak. Jadi tema mengenai pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, pangan, desa dan agraria. Kalau kita pras itu berkaitan tentang kehidupan manusia, kehidupan umat manusia, dan itu sebenarnya muaranya ke pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 45. Dan itu ditegaskan secara tegas oleh Pak Muhaimin bahwa ini nggak bisa dikelola secara serampangan. Harus berpihak, harus melibatkan masyarakat, harus mengajak dialog sama masyarakat adat. Kalau tidak, maka kita akan menyaksikan apa? Kerusakan lingkungan, kita akan menyaksikan konflik agraria. Nah itu sering banget kita lihat kejadian-kejadian akhir ini. Yang paling tegas disampaikan adalah kasus Rempang. Rempang itu satu contoh bahwa di mana pembangunan strategis nasional itu kemudian tidak melibatkan masyarakat lokal sehingga berbuah kepada sengketa. Baik. Mbak Roro, lalu bagaimana dengan jalannya debat kalau menurut kacamata Anda dari Cawapres nomor urut 2? Alhamdulillah kalau saya amati berjalan dengan sangat lancar, mulai dari awal hingga akhir dan banyak sekali penekanan yang kemudian dilontarkan dan disampaikan. Kembali lagi bahwa ini tema yang sangat relevan terhadap pembangunan negara Indonesia bukan hanya 5 tahun ke depan tapi hingga 50 tahun ke depan. Jadi Mas Gibran mampu untuk kemudian memaparkan sebagai perwakilan anak muda gitu ya di Indonesia, dan tentunya beliau juga sebagai anak muda ini merupakan isu-isu yang sangat amat relevan. Ibaratnya itu Mas Gibran banget gitu. Dan alhamdulillah tadi mulai dengan bagaimana hilirisasi di lintas sektor gitu ya, bukan hanya di sektor energi saja. Lalu kemudian bagaimana kita dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan, tetap memikirkan Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai potensi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi gitu ya, hingga 6% di tahun 2050, 2045. Tapi di samping itu bagaimana kita seiringan dengan itu betul-betul memikirkan tentang sumber daya manusianya, mulai dari aspek pendidikan, tadi kan dikaitkan juga dengan desa ya, jadi bagaimana kita dapat mengembangkan desa gitu, di mana pertumbuhan semuanya diawali dengan desa, lalu kemudian juga dari segi lingkungan hidupnya, baik itu dari segi bagaimana kita terhadap AMDAL, bagaimana kita berkomitmen untuk merealisasikan penurunan emisi karbon, baik itu di sektor energi dan lintas sektor lainnya juga. Jadi saya sangat bahagia gitu ya dengan tadi hasilnya, dan mudah-mudahan pada intinya kita bisa merealisasikan masa depan yang berkelanjutan tersebut. Baik. Pak Andre, bagaimana dengan perform dari Cawapres Anda pada malam hari ini? Ini isu yang Prof Mahfud banget. Jadi kalau kita lihat dari awal statement pembuka 4 menit itu sudah disebutkan semua isu 8 topik
dirangkum dengan sangat baik oleh Prof. Mahfud, yang intinya adalah kemakmuran bagi rakyat. Bagi rakyat Indonesia dimulai dari azas kemanfaatan, pemerataan penggunaan sumber daya, partisipasi masyarakat, dan juga penghormatan pada hak-hak rakyat yang turun-temurun. Jadi ini masyarakat adat. Jadi 8 topik yang tadi disampaikan ini sudah disebut dari awal oleh Prof. Mahfud dan terus disampaikan sampai akhir bahwa dari peraturan, dari pelaksanaan yang sekarang, yang perlu diperbaiki adalah pelaksanaan, adalah penegakan hukum. Bahwa 8 topik ini intinya harus memberikan kemakmuran kepada masyarakat Indonesia. Dan itu yang dibahas satu persatu secara runtut, menjawab pertanyaan yang disampaikan. Dan kita lihat bahwa dalam sesi tanya jawab pun penekanan mengenai pelaksanaan dan penegakan hukum ini selalu dibawa. Jadi saya rasa ini Prof. Mahfud banget lah. Oke, ada satu statement yang menarik dari Pak Mahfud tadi soal food estate yang kemudian Pak Mahfud katakan food estate gagal, rusak lingkungan, rugi kita. Memang data seperti apa yang kemudian dimiliki oleh Timnas dari Ganjar Mahfud? Tapi nanti dijawab saja dah. Kita akan kembali.